Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil pop-up book kami. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmawati. Saya Dimas Saputra. Saya Salma Rizkyana Fiza. Saya Radita. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Ciri-cirinya yang pertama, adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Yang kedua, adanya pendagangan secara teknologi dan industri. Yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah ekstraksi dan pemurnian. Yang keempat, adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan dalam atau adanya penggunaan enzim. Dampak negatif bioteknologi diantaranya: 1. Ditemukannya organisme yang unggul akan menimbulkan suatu kecenderungan untuk membudidayakan organisme yang seragam sehingga dapat mengganggu keseimbangan biodiversitas makhluk hidup di alam. 2. Makin banyak produk hasil rekayasa genetika akan mengurangi penghasilan petani maupun peternak kecil sehingga mengakibatkan kecemburuan serta kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Dampak positif bioteknologi diantaranya: 1. Pada bidang pertanian dan bioteknologi menghasilkan produk penyubur tanaman yang tumbuh. 2. Menghasilkan sumber energi alternatif lebih mudah. 3. Membuat pengolahan produk makanan lebih mudah. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk. Proses bioteknologi konvensional ini lebih dikenal dengan istilah fermentasi. Fermentasi merupakan proses-proses produk energi tanpa oksigen. Namun, seiring berkembangnya teknologi, istilah fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang baik, metabolit primer ataupun metabolit sekunder. Dalam dunia pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan untuk membuat pupuk kandang dan biogas melalui fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Bioteknologi modern. Terkait dengan rekayasa dalam pertanian, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan sifat-sifat tanaman yang berubah gen. Bioteknologi dalam pertanian membantu menjaga ketahanan panjang dengan percepatan produksi benih, perbaikan sifat makanan dan menciptakan jenis tanaman baru. Rekayasa genetika adalah manipulasi gen organisme untuk menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan, disebut AMO. Latar jaringan digunakan untuk memperbanyak tanaman hasil rekayasa genetika dan menyediakan benih unggul secara terus-menerus. Proses pembuatan konvensional yaitu pertama memilah susunan, kemudian membutuhkan dan memanfaatkan sekadar tertentu dengan enzim fusing, lalu dia membutuhkan dan translate kemudian diikat bersama dengan DNA ligas. Kemudian DNA rekombinan dapat dimasukkan ke dalam sel untuk direplikasikan. Proses pembuatan bahan baku diantaranya 1. Indukasi ovulasi. Indukasi ovulasi biasanya memakan waktu 1 hingga 2 minggu sebelum pengambilan sel telur. 2. Pengambilan sel telur. Pada proses ini pertama-tama akan dilakukan aspirasi folikular. Dokter akan menguji kualitas sel telur yang sudah diambil serta menilai sel telur yang matang dan baik. 3. Pengambilan sperma. Prosedur bayi tabung selanjutnya adalah pengambilan sel sperma dari pria. 4. Pembuahan. 5. Kultur embrion. Jika proses pembuahan berhasil, maka akan dibuat embrion. 6. Pembuahan embrion. Yang kedua, ada proses bioteknologi pangan konvensional. 1. Pembuatan tempe. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempe adalah kedelai kuning 500 gram, ragi tempe setengah sendok teh, dan air secukupnya. Setelah semua bahan tersebut dikumpulkan, kedelai harus direbus selama 30 menit. Setelah direbus selama 30 menit, kedelai direndam semalaman. Kedelai yang direndam semalaman harus dikelupas di pagi harinya. Setelah dikelupas, kedelai direbus kembali selama 30 menit. Setelah direbus, kacang dikeringkan lalu ditaburi setengah sendok teh ragi. Kedelai yang telah ditaburi dengan ragi lalu dicetak. Setelah itu dibungkus dengan plastik atau kulit pisang. Setelah dibungkus, kedelai harus segera dilubangi oleh lidi atau jarum. Setelah dilubangi,
Kedelai harus segera disimpan di dalam suhu ruang selama 1 atau 2 hari. Setelah 1 atau 2 hari, tempe siap untuk dipasak atau dijual. Yang kedua ada proses pembuatan kimchi. Pertama-tama, pisahkan sawi putih per helai. Jangan lupa membuang bagian bonggol. Cuci bersih lalu letakkan di baskom besar. Kedua, larutkan garam kasar dengan air. Balurkan secara merata, kemudian diamkan selama kurang lebih 3 jam. Setelah didiamkan, cuci bersih dan tiriskan. 3. Tata sawi putih, lobak, wortel, daun bawang, dan daun bombay di baskom besar. Masukkan bumbu halus, ke saus gochujang, gochugaru, cabai kering, dan kecap ikan. 4. Lumuri semua bahan sayur dengan bumbu kimchi sampai merata termasuk dalam setiap helai daun sawi putih. 5. Memutar ke dalam toples kedap udara. Kemudian tutup rapat, diamkan selama 2 hari di suhu ruang. Setelah 2 hari di suhu ruang, pindahkan ke dalam kulkas semalaman. Ketujuh, kimchi siap disajikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. You got me jumping like